Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat sore kepada kita semua yang hadir di tempat ini maupun juga yang mengikuti di rumah masing-masing secara Zoom, secara YouTube. Hari ini saya ingin membahas satu tema yang sepertinya bukan tema yang sangat umum dibahas di dalam mimbar ya, yaitu tentang silsilah. Saudara, saya ingin tanya dulu begini, siapa yang selesai di sini ya setidaknya ya yang hadir, siapa yang pernah selesai membaca kitab Kejadian dari pasal 1 sampai 50 pernah selesai membaca? Boleh tolong angkat tangan? Mayoritas ya, jangan turunkan tangan dulu, karena pertanyaan yang kedua adalah siapa yang tidak pernah skip bagian silsilah nama-nama? Yang tidak pernah skip, turunkan tangan ya. Oke, berarti yang tetap angkat pernah skip ya. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Kita tahu ya memang ada, saya expect pasti ada sebagian dari kita, karena saya dulu juga skip kok silsilah tersebut gitu. Karena nama-namanya aja kita susah kok sebutnya kan. Nama-namanya susah disebut, nama-namanya aneh. Lalu juga kayaknya enggak terlalu relevan bagi kita ya silsilah itu. Dan enggak ada dari kita kan yang menjadikan silsilah itu sebagai ayat hafalan kan ya. Kita kan menjadikan ayat hafalan ketika itu sangat relevan dan sangat helpful bagi kita. Misalnya kita menjadikan ayat Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan gitu ya. Tuhan mempunyai rencana yang indah, bukan rencana kejahatan. Lalu kita ingat Roma 8 ayat 28 misalnya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ini ayat-ayat yang kayaknya relevan gitu di dalam pergumulan hidup. Kalau kita mengingat ayat-ayat ini bisa menghiburkan hati kita, menguatkan hati kita. Tapi silsilah kan enggak ya, silsilah kerjanya bukan seperti itu. Bukan yang langsung menghangatkan hati kita, lalu membuat kita terdorong, kan enggak gitu. Saudara kan tidak terenyuh ketika membaca anak-anak Isakar ialah Tola, Pua, Ayub, Simron, anak Zebulon ialah Seret, Elon, dan Yahalel, kan enggak kan ya saudara. Kalau begitu pertanyaannya adalah pentingnya apa buat kita membahas tentang silsilah? What does it matter for us now? Apalagi di abad 21 yang kita tidak terlalu menghargai silsilah. Saya duga banyak dari kita ya, kalau tidak sebagian besar dari kita yang tidak bisa recall angkatan ketiga setelah kakek kita. Masih ada yang hafal silsilah sampai 5 atau 10 generasi ke atas? Enggak kan ya? Saya jujur, saya hanya bisa ingat 2 ya. Angkatan mama, orang tua, sama angkatan orang tuanya orang tua gitu, kakek nenek. Setelah itu kalau ditanya siapa nama papa kakek, nggak tahu. Siapa namanya kakek-kakekmu, nggak tahu juga gitu. Ya kita kan hidup di dalam abad 21 yang tidak terlalu mementingkan silsilah. Kecuali kalau saudara keturunan raja atau keturunan kaisar mana begitu ya. Nah itu penting banget ada silsilah begitu untuk membuktikan saudara itu berdarah biru. Tapi kalau berdarah biru pun so what sekarang ini gitu. Kita adalah lebih mementingkan tentang modernitas gitu ya. Apa yang penting relevan bagi sekarang, dan sedangkan orang zaman dulu sangat mementingkan apa yang ancient, apa yang kuno begitu, karena itu tradisi penting banget bagi mereka. Sedangkan kita di dalam abad 21 yang sedikit banyak tidak terlalu mau diikat oleh tradisi, karena kita maunya inovasi, mendobrak dari tradisi-tradisi. Karena itu kita akan bahas satu tema yang sebenarnya tidak terlalu berkaitan langsung dengan kita, tetapi kita akan lihat ternyata ini sangat-sangat berkaitan dengan kitab Kejadian dan Alkitab. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena kami seharusnya ya Tuhan ketika kami menilik, kami adalah bagian dari orang-orang yang tidak seharusnya mendapat bagian untuk menjadi umat-Mu ya Tuhan. Namun hanya karena anugerah-Mu Engkau memasukkan kami menjadi bagian dari umat kerajaan-Mu. Hari ini ya Tuhan ketika kami membahas tentang silsilah nama-nama ya Tuhan, kami ingin melihat bagaimana Tuhan memimpin, menyertai. Di balik semua list nama-nama tersebut ada
rencana Tuhan yang indah, dan juga bagaimana kami boleh semakin peka kenapa silsilah tersebut ada di dalam Alkitab, dan itu sangat penting di dalam Alkitab, dan kami ingin belajar untuk memahaminya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi tadi pertanyaannya sebelum kita berdoa, kenapa penting saudara? Karena Alkitab menyatakannya penting. Bagaimana kita tahu Alkitab bilang itu penting? Karena kita lihat ada berkali-kali muncul banyak sekali silsilah. Terutama ketika kita sedang membahas, bagi saudara yang pertama kali hadir di tempat ini, saya sedang membahas eksposisi kitab Kejadian, dan hari ini kita sudah di dalam Kejadian pasal ke-46. Saya membahas kitab Kejadian, Pendeta Ivan membahas kitab atau surat 1 Yohanes. Nah, kita sudah hampir di penghujung akhir ya. Nah, saudara kalau lihat di dalam kitab Kejadian, itu banyak sekali silsilah. Dan kita harus melihat Alkitab, kenapa begitu banyak? Karena Alkitab menyatakannya, itu cara Alkitab menyatakan ini penting begitu. Diulang berkali-kali dan banyak sekali. Maka kita harus belajar saudara untuk melihat apa yang penting bagi Alkitab dan bukan apa yang penting menurut kita. Karena kalau kita membaca Alkitab menurut apa yang penting bagi kita, silsilah nggak penting, skip aja. Tapi kalau kita melihatnya berdasarkan apa yang Alkitab nyatakan penting dan menurut saya nggak penting, maka respon kita harusnya bagaimana? Harusnya adalah, oke, saya pengen tahu apa sih, kenapa sih harus ditulis begitu banyak, saya ingin menyelidikinya. Maka kita akan mencoba approach yang kedua, bagaimana kita mau lebih masuk ke dalam dari silsilah. Nah, kitab Kejadian itu sendiri saudara, kita sudah pernah bahas, ini kalau kita mau lihat struktur kitab Kejadian tuh bagaimana sih strukturnya? Sebagian besar kalau mau gampang, simple adalah dibagi dua. Jadi dua paruh ya. Yaitu pasal pertama sampai ke 11. Lalu pasal 12 sampai ke 50. Memang tidak 1 sampai 25, 26 sampai 50. Enggak, 1 sampai 11. Nah itu membahas tentang kejadian secara universal. Saudara bisa lihat ya dari penciptaan, lalu juga tentang kejatuhan, manusia jatuh dalam dosa, lalu juga ada air bah, lalu juga ada menara Babel. Jadi di Kejadian 1 sampai 11 itu membahas tentang 4 event penting yang skalanya itu global, saudara. Lalu Kejadian pasal 12 sampai 50, pasal 12 sampai 50 ini membahas seakan-akan sangat zoom in dan spesifik hanya kepada satu keluarga. Bukan secara global, tetapi secara spesifik satu keluarga saja. Kalau yang tadi 1 sampai 11 itu jaraknya bisa ribuan tahun. Kalau yang 12 sampai 50 jaraknya itu spend time-nya itu sekitar 300 lebih tahun saja. Dan hanya satu family saja. Jadi saudara bisa lihat ini kan break-nya jelas sekali dan kontras sekali di antara keduanya ya. Ini cara yang mudah untuk membagi Alkitab seperti itu. Yang pertama itu universal history, yang kedua itu patriarch history. Sejarah universal, satunya lagi sejarah umat perjanjian. Bapak-bapak iman, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Nah ini cara gampang untuk membagi kitab Kejadian menjadi dua paruh saudara. Dan dari pembagian ini kita juga bisa belajar beberapa hal. Yaitu kita bisa belajar Allah kita itu, Allah Yahweh adalah Allah yang bekerja di dalam hal-hal yang besar. Dia mengatur alur sejarah. Dia mengatur dan mengkontrol, mengendalikan bangsa-bangsa yang besar. Dan semua event global itu tidak lepas dari tangannya. Semua pergerakan sejarah global itu diatur oleh tangan Tuhan. Tetapi kita juga melihat di dalam 12 sampai 50, dia juga directly, dia juga secara langsung involve, melibatkan dirinya di dalam kehidupan keluarga. Jadi kita bukan hanya berdoa untuk tadi ya, liturgis mengajak kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kita ingin Tuhan ikut campur tangan bagi bangsa dan negara Indonesia. Tapi bersyukur juga tadi didoakan untuk apa? Untuk keluarga ya. Bagaimana orang tua mendidik anak-anak. Bahwa Tuhan juga ikut campur dalam saudara yang sudah mempunyai anak. Juga bagaimana Tuhan memberikan hikmat dan bekerja untuk sama-sama mendidik anak-anak saudara begitu. Dan kita akan melihat
pembagian itu adalah pembagian yang memang simple dan cukup clear menjadi dua paruh, tapi itu bukan pembagian yang dimaksudkan oleh penulis Alkitab, kitab Kejadian maksudnya. Lalu bagaimana penulis ingin membagi struktur dari kitab Kejadian, saudara? Nah, dia memberikan beberapa hint gitu ya. Dia memberikan hint-hint dan ini strukturnya. Strukturnya apa, saudara? Strukturnya adalah toledot. Toledot itu dalam bahasa asli yang artinya keturunan. Maka saudara melihat ya, ada kata-kata yang selalu muncul berulang-ulang kali dan katanya itu persis. Kalau di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu agak sedikit ada perubahan kata gitu. Yaitu adalah ini ya, toledot ini muncul, kata toledot itu di dalam 10 kali di sini. Kalau saudara hitung di situ ada 10 ya. Nah, itu dibagi demikian. Ini yang namanya pembagian Alkitab dari kitab Kejadian menurut penulisnya. Banyak scholar Alkitab itu sudah cukup konsensus bahwa inilah pembagian yang dimaksudkan oleh sang penulis. Jadi kita akan lihat gitu ya, toledot itu artinya adalah keturunan atau generasi dari langit dan bumi, lalu juga Adam, Nuh, anak-anak Nuh, Shem, Tera, Ismail, Ishak, Esau, dan Yakub. Next. Coba kita lihat di sini. Nah, ini ayat langsungnya, saudara. Toledot itu diterjemahkan sebagai the generations atau kadang-kadang diterjemahkan sebagai descendants gitu. Nah, kalau di Indonesia kita, di Alkitab Indonesia kita, itu diterjemahkan juga menjadi kata yang agak sedikit berbeda-beda. Misalnya di ayat 2, ayat 4 dikatakan ya, inilah demikianlah riwayat langit dan bumi. Kalau ayat 5, ayat 1 dikatakan inilah daftar keturunan Adam. Lalu kalau 6 ayat 9 inilah riwayat Nuh. Lalu juga ada 10 ayat 1 ya, inilah keturunan Sem. Jadi kalau di dalam Indonesia diterjemahkan sebagai riwayat, sebagai keturunan, dan juga sebagai riwayat dan keturunan dan generasi ya. Dua ini, riwayat dan keturunan, saudara. Nah, ini yang saudara nanti bisa lihat ini di dalam ayat-ayatnya langsung, tetapi kita akan lihat di dalam 5 toledot pertama itu ya, itu ada di dalam sejarah universal yang tadi, dan 5 berikutnya 6-10 itu ada di dalam sejarah dari bapak-bapak patriark dari umat perjanjian. Jadi cukup dibagi rata 5-5 gitu. Dan kita akan lihat fokus kepada yang paruh pertama dulu ya, 5 toledot yang pertama. Itu setiap kali muncul, saudara, yang di pasal 2, pasal 5, 6, 10, dan 11. Dan itu 11 ayat 27 itu sebenarnya lebih cocok menjadi pasal 12. Karena itu langsung nempel kepada pasal 12 panggilannya Abraham. Jadi kita cukup bisa bilang 11 ayat 27 itu lebih nempelnya ke pasal 12 ya, saudara. Nah, kalau setiap kali muncul di pasal 2, 4, 6, 10, dan 11, formula toledot itu berfungsi sebagai jembatan dari hal yang lebih umum, lebih besar, lalu dia masuk ke dalam hal yang lebih spesifik. Tadi kan kita udah bahas, 1-11 itu universal, 12-50 itu zoom in. Tapi bukan hanya struktur besarnya seluruh kitab Kejadian begitu, bahkan di dalam toledot itu pun juga sifatnya sama, saudara. Dari universal menuju kepada spesifik, zoom in ya. Misalnya kita coba lihat ya, di dalam contoh 2 ayat 4, itu kan potret, kita coba baca sedikit ya, saya akan bacakan pasal 2 ayat 4. Dikatakan demikian, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Allah menjadikan bumi dan langit. Nah, ini kan kalau kita akan lihat ya, itu seakan-akan pasal 1 dan pasal 2 sama-sama berbicara tentang penciptaan. Nah, makanya ada orang-orang liberal, orang-orang yang tidak memegang Alkitab sebagai firman Tuhan dengan ketat, mereka akan berkata Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu adalah 2 kisah penciptaan yang berbeda, atau ditulis oleh 2 orang yang berbeda, lalu disambung-sambung, sambungannya kurang rapi, dan editornya juga kurang baik. Nah, makanya kenapa harus ada 2 yang berbeda seperti ini. Nah, ini kalau kita bisa mengerti fungsi dari toledot yang bersifat zoom in tersebut, saudara, kita akan mengerti
penjelasannya bukan seperti itu. Penjelasannya cukup bisa kita mengerti bahwa pasal pertama itu berbicara tentang penciptaan yang bersifat kosmos, universal. Dan kita bisa lihat ya di pasal pertama itu kan Tuhan menciptakan langit dan bumi, daratan, lautan. Dia menciptakan burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Dia menciptakan berbagai makhluk. Dan dia menciptakan langit dan bumi sebagai seluruh kosmos. Pasal kedua, kalau saudara baca Kejadian pasal 2, itu menceritakan tentang penciptaan tetapi jauh lebih spesifik. Bukan seluruh kosmos, fokusnya kepada satu garden, Taman Eden. Dan juga fokusnya bukan kepada seluruh makhluk, fokusnya hanya kepada satu makhluk, manusia. Saudara bisa lihat ya, kontrasnya. Kejadian 1 berbicara tentang kosmos universal, Kejadian 2 fokus kepada Taman Eden. Berbicara seluruh makhluk, di sini fokusnya kepada Adam dan Hawa, penciptaan Adam dan Hawa. Jadi nggak perlu dijelaskan dengan dua penulis yang berbeda dengan yang lain, saudara. Maka kita akan lihat juga salah satu contoh berikutnya lagi dari Toledot yang pasal ke-11. Yaitu yang pertama, pasal 2 yang pertama, lalu kan pasal 11 itu Toledot yang kelima, bingkainya ya, pertama dan terakhir di dalam paruh yang pertama. Saya akan bacakan ya, Kejadian pasal ke-11. Inilah keturunan Sem. Sem itu anaknya dari Nuh ya. Sem, Ham, dan Yafet. Jadi setelah Nuh, bahterahnya mendarat, lalu dia punya 3 anak. Dan sekarang keturunannya Sem. Ini yang menjadi jalur dari umat perjanjian gitu, yang Tuhan pilih. Sem memperanakan Arpaksad. Arpaksad memperanakan Selah. Selah memperanakan Eber. Eber memperanakan Pelek. Pelek memperanakan Rehu. Rehu memperanakan Seruk. Seruk memperanakan Nahor. Nahor memperanakan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dari semua nama-nama ini, mana yang saudara familiar dengan nama-nama tersebut, saudara? Biasanya cuma Sem, sama yang paling belakang, Abram kan ya. Yang lainnya Seruk, Eber, Pelek, emang gue pikirin gitu. Dan itu gak pernah muncul lagi. Nama-nama itu hanya muncul di silsilah ini dan gak pernah muncul lagi begitu ya. Sedangkan Abram ketika dia muncul di akhir, nanti kita akan melihat dari pasal 12 sampai 25, berapa itu? 14 pasal membahas tentang narasi hidupnya si Abraham ini, si Abram ini. Jadi dari semua nama-nama yang unfamiliar, dari 10 nama tersebut, tiba-tiba mengerucut fokusnya. Saudara kalau bayangkan ini foto 10 orang, terus nanti tiba-tiba fokusnya itu hanya kepada 1 orang saja. Zoom in malah, yang 9 laginya itu keluar dari bingkai. Hanya fokus kepada 1 orang ini saja, si Abram ini. Jadi melalui Toledot kita bisa lihat ya, dari cara Toledot itu adalah dari yang universal, dari yang besar, general, menjadi yang spesifik, zoom in. Dan ini kan struktur yang besar tadi juga terdapat di dalam struktur yang kecil. Sama seperti kalau saudara lihat daun ya. Daun itu strukturnya sama dengan cabang, saudara. Nanti cabang strukturnya juga mirip dengan batang pohon yang besar. Jadi struktur pohon yang besar dengan banyak cabang-cabang itu, saudara akan lihat struktur itu juga ada di dalam struktur yang lebih kecil di cabang. Cabang kan begini-gini juga dengan banyak daunnya. Nanti waktu saudara ambil daun, daun pun juga punya struktur yang sama juga bercabang-cabang dengan tulang-tulang daunnya. Jadi kita bisa lihat dari struktur Toledot itu punya satu fungsi yaitu narrowing down gitu ya. Mengerucut menjadi lebih runcing dan zoom in, seperti fungsi zoom in gitu. Nah di Patriark itu kan jelas ya saudara, bahwa yang namanya dari besar lalu Tuhan pilih menjadi hanya salah satu. Misalnya saudara di dalam pasal 12 sampai 50 di dalam kisah hidupnya bapak-bapak Patriark, bapak-bapak iman itu kan sudah cukup eksplisit. Ada pemisahan yang jelas banget dari hasil pemilihan dan panggilan Tuhan. Yaitu adalah Abraham dipisahkan dari Lot. Abraham yang menjadi bagian dari perjalanan bangsa yang Tuhan pilih. Iman, orang-orang beriman. Lot minggir begitu. Dan yang dipilih Tuhan itu adalah Ishak bukan Ismail. Yakub bukan Esau.
Nanti bahkan kita lihat lagi yang Tuhan berkati juga adalah Yehuda, bukan Ruben. Saudara bisa lihat itu pemisahan-pemisahan itu udah cukup kontras dan eksplisit di dalam pasal 12 sampai 50. Tetapi kalau kita melihat Toledot, saudara, dari tadi ya Toledot 1 sampai ke 10 tadi, kita akan lihat juga pattern pemisahan ini itu sudah dimulai bahkan sebelum 12 sampai 50 tadi. Bukan hanya terjadi pada Abraham, Ishak, Yakub dan Yusuf, tapi juga sudah terjadi di dalam pasal 1 sampai ke 11 gitu ya. Bagaimana kalau kita lihat silsilah-silsilah tersebut di pasal 2, 4, 6, 10. Kita akan lihat silsilah tersebut itu walaupun banyak sekali nama-nama, kita itu seakan-akan dituntun oleh sang penulis untuk fokus hanya kepada 1-2 nama yang dia pengen kita fokus. Yang lainnya ya penting sih, tapi yang lainnya kayak semacam peramai suasana, tapi fokusnya hanya kepada 1-2 nama ini. Gitu. Kalau tadi saudara pembagian belah 2, 1 sampai 11 itu universal, 12 sampai 50 itu tentang bapak patriark. Ini fokusnya kepada 4 event, penciptaan, kejatuhan, air bah, dan juga terakhir Menara Babel. Saya rasa pembagian ini kurang akurat juga saudara. Pembagian yang lebih akurat itu memang berdasarkan Toledot. Karena fokus dari 1 sampai ke 11 itu juga walaupun berfokus kepada 4 event ini, ternyata juga sangat berfokus kepada orang-orangnya. Kalau kita juga lihat jelas kan 12 sampai 50 orangnya adalah Abraham, Ishak, Yakub dan Yusuf. Kalau 1 sampai 11 orangnya yang menjadi fokus siapa saudara? Kan nama-nama silsilah itu banyak sekali ya, mulai dari Adam sampai all the way sampai ke Abraham itu banyak sekali itu nama-nama tersebut. Tapi nama-nama mana yang menjadi fokus di pasal 1 sampai 11? Yang pertama Adam tentunya ya, sebagai pembuka pertama begitu. Dan sangat-sangat penting karena dia yang menjadi wakil dari seluruh umat manusia. Ketika dia jatuh, seluruh umat manusia ikut jatuh bersama dengan dia. Lalu nama berikutnya yang penting juga siapa saudara? Adalah Nuh. Nuh yang menjadi second Adam atau Adam yang baru, di mana ketika air bah menghancurkan seluruh dunia, dia yang diselamatkan, dia yang memulai dunia baru, dia menjadi Adam yang baru. Lalu yang ketiga nanti kita akan lihat adalah Abraham gitu. Nah silsilah dari ini ya saudara, tolong tampilkan ya silsilah dari Kejadian 5. Saudara akan melihat di Kejadian 5 Toledot ini ya, Toledot di Kejadian 5. Itu kalau saudara baca itu nanti akan ada 10 nama saudara. Yang dimulai dari Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalael, Jared, Enok, Metusalah, Lamek, dan Noah. Nah ini mau memberikan tiga nama tersebut ya, Abraham, Nuh, dan Adam, Nuh, dan Abraham. Nah pasal 5 ini seakan-akan memberikan link dari orang yang pertama dan yang tengah, yaitu dari Adam sampai Nuh. Nanti Kejadian yang pasal ke 11 gitu ya saudara, itu akan memberikan link yang kedua, yaitu dari Sem, anak Nuh, sampai ke Abraham. Dan saudara bisa hitung berapa nama juga? Ada 10 nama juga ya, yaitu siapa aja? Sem, Arpaksad, Sela, Eber, Pelek, Reu, Seru, Nahor, Terah, Abram. Jadi 10 nama. Kebetulan saudara? Kebetulan 10. Nanti ada, saudara kalau kita semakin familiar dengan Alkitab, angka-angka matters ya. Angka-angka itu punya simbol dan punya makna yang khusus. Beberapa angka yang penting di dalam Alkitab yang punya makna sangat khas, angka 3 misalnya, lalu angka 7 itu angka sempurna, 10 itu angka genap, jadi seakan-akan genap gitu ya, 10, lalu juga angka 12 dan juga nanti angka 70. Nah manusia di Taman Eden ini kan kita bisa lihat tadi ya, dari link dari Adam sampai kepada Nuh, kita akan lihat ini paralel banget antara Adam, Nuh, dan Abraham. Itu tiga orang yang punya paralel yang sama,
Yaitu apa? Yaitu ketika manusia pertama Adam di Taman Eden itu gagal mengikuti perintah Tuhan, maka dia jatuh. Maka dia diusir dari Taman Eden. Dan setelah itu manusia tidak pernah gagal. Satu hal saja yang manusia tidak pernah gagal. Yaitu apa? Tidak pernah gagal berdosa. Tidak pernah gagal menghalangi rencana Tuhan. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang rencananya mudah digagalkan oleh manusia. Tuhan kita itu selalu punya plan untuk selalu bisa restart. Kita itu ini ya saudara. Kita di bangsa ini kalau sudah mengalami COVID hancur-hancuran gitu ya. Kemarin ada satu rekan yang berkata karena COVID dia punya company itu harus mengalami gulung tikar. Sekarang lagi mulai baru, lagi restart baru dan itu susah banget sampai susah payah gitu untuk mulai yang baru. Dan banyak dari mereka yang gulung tikar ternyata nggak mampu untuk restart ya. Ada yang sudah tutup tokonya atau tutup pabriknya dan ya mereka simply nggak bisa mulai lagi. Tetapi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang setelah dikacaukan oleh orang-orang manusia ciptaannya, dia nggak bisa restart lagi. Dia mampu, dia selalu punya plan untuk bisa restart. Dan ketika Adam gagal, dia restart dengan Nuh. Dan Nuh digambarkan sebagai the new Adam. Coba tampilkan gambar di dalam yang 3 itu ya, 3 paralel antara Adam naratif, Noah naratif, lalu juga Abraham naratif. Saudara akan lihat ya, Adam di dalam Taman Eden yang paling kiri ya, saudara fokus ke kiri dulu. Adam diberkati Tuhan, diberkati, lalu setelah itu diberikan perintah untuk beranak cucu dan memenuhi bumi, be fruitful and multiply, lalu fill the earth. Dan Nuh, nanti ketika Adam gagal, Adam berdosa, dia tidak menjalankan hal ini saudara. Dan nextnya, bawahnya, yang Adam dapatkan bukan blessing lagi, tapi dia mendapatkan ini ya, ada curse yang muncul di dalam Adam narrative, yaitu yang dikutuk memang bukan Adam, yang dikutuk adalah ular. Tapi yang dikutuk juga adalah tanah gitu. Tanah dikutuk oleh karena dosa-dosa Adam. Dan kita akan lihat nanti dilanjutkan oleh sebuah genealogi tentang 10 keturunan tadi dan ending in 3 sons, yaitu siapa? Anak-anaknya Nuh ya. Sam, Ham dan Yafet. Sedangkan naik ke atas, sekarang kita fokus kepada yang di tengah. Di dalam kisah narasinya Nuh, kita juga bisa melihat dia itu diberkati oleh Tuhan. Dia satu-satunya yang Tuhan pilih untuk diselamatkan. Karena seluruh bumi itu sudah penuh dengan kefasikan manusia. Dan yang namanya air bah itu bukan hanya sekedar penghukuman saudara. Tetapi juga sebuah proyek recreation. Jadi seakan-akan saudara akan lihat ya, ketika air bah turun itu, warna atau kata-kata yang ditampilkan itu seakan-akan anti-creation. Kalau sebelumnya adalah air yang di atas dengan air yang di bawah dibuat terpisah, dan di air bah, air di atas dan di bawah bersatu kembali begitu. Hujan turun berhari-hari, berbulan-bulan dan tadinya Tuhan menciptakan daratan timbul daripada air, dan sekarang di dalam air bah daratan tersebut ditutupi lagi oleh air. Jadi dibalikan semua yang terjadi di dalam penciptaan kejadian 1 di dalam air bah itu dibalikan semua oleh Tuhan. Sampai kapan? Sampai nanti Tuhan bilang, oke, surut kembali. Ini seakan-akan Earth 2.0. Dan Adam 2.0-nya adalah Nuh. Dan Nuh mendapatkan perintah yang sama seperti yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam. Be fruitful and multiply. Saudara nanti kalau baca, bandingkan kata-katanya itu benar-benar memakai kata yang persis sama saudara. Kita nggak ada banyak waktu ya untuk sangat detail. Dan disuruh untuk apa juga? Fill the earth. Tetapi apakah Nuh akan menjadi orang yang sukses melanjutkan apa yang gagal dilakukan oleh Adam? Kita akan lihat juga ternyata tidak gitu. Seakan-akan benih dosa atau bibit dosa itu tidak tenggelam di luar kapal, tapi ikut di dalam kapal. Dan ikut di dalam kapal di mana saudara? Di dalam hati manusia, hati
Nuh dan anak-anaknya juga. Mereka juga infected by the virus of sin. Curse-nya juga muncul ya, yaitu yang dikutuk adalah Kanaan. Kita sudah pernah bahas cerita tentang Kanaan yang menyingkapkan ketelanjangan dari Nuh. Dan sekali lagi dosa di pasal ketiga terulang lagi di sini. Ada tema-tema tentang nakedness, tema-tema tentang ketelanjangan, tema-tema tentang dikutuk begitu. Dan nanti di follow dengan genealogi tentang keturunan mulai dari Nuh sampai kepada three sons, yaitu nanti kita akan lihat yaitu Abraham, Nahor dan Haran. Oke, sekarang kita fokus kepada yang ketiga, saudara. Abraham naratif ya. Cerita dari Abraham, saudara akan lihat juga Abraham dipanggil keluar dari Ur dan dijanjikan oleh Tuhan mendapatkan berkat. Jadi satu tema yang cukup prominent di dalam Kejadian, tema tentang blessing and curse, tentang berkat dan kutuk, itu muncul berkali-kali, saudara. Dan kita lihat ini yang terjadi setelah Abraham naratif adalah setelah Babel. Babel sudah terserak-serak dan Tuhan bilang, aku akan mulai proyek yang baru. Proyek Nuh 2.0 juga gagal. Sekarang proyek Abraham 3.0. Dan dijanjikan juga keturunan ya, promise of seed. Keturunan, lewat keturunanmu kamu akan menjadi sebuah bangsa yang besar, Abraham. Dan dijanjikan promise of the land, kamu akan mewarisi tanah. Lalu kutuk juga muncul di dalam kisah narasi Abraham, yaitu apa yang dikutuk? Mereka yang memberkati engkau akan diberkati Abraham, dan mereka yang mengutuk akan dikutuk oleh Tuhan. Dan kita lihat ya, ada 3 paralel yang mirip sekali antara Abraham, antara Adam, Nuh, dan Abraham di sini. Dan kita lihat bagaimana Tuhan itu restart terus-menerus dari manusia yang terus-menerus gagal. Dan kita lihat juga Abraham nanti, kita udah pernah bahas panjang sekali dari Kejadian 12 sampai 25. Abraham itu sekali sampai di Kanaan langsung gagal, saudara. Dia langsung menyeberang ke Mesir. Dan di Mesir bukannya menjadi berkat, tapi membawa kutuk sampai seluruh. Dia berbohong tentang istrinya dan seluruh istana Firaun dikutuk dan dia harus dikeluarkan oleh campur tangan Tuhan langsung. Dan kita melihat juga Adam gagal, Nuh gagal, Abraham gagal. Tapi apakah rencana Tuhan gagal? Apakah janji Tuhan gagal? Dan enggak. Seluruh kitab Kejadian menggambarkan manusia gagal, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Keturunan demi keturunan itu semua nanti akan berfokus kepada satu janji ya saudara. Janji apa? Janji Toledot yang kristalisasinya ada di pasal ketiga. Yang paling awal janji Tuhan itu yaitu apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunan wanita akan meremukan kepala ular, dan ular akan meremukan tumitnya. Jadi janji Tuhan nanti akan ada juru selamat. Dan janji keturunan ini ya, keturunan wanita ini singular saudara. Singular, bukan banyak gitu. Sedangkan Abraham dijanjikan banyak keturunan. Tetapi dari antara banyak keturunan Abraham, hanya ada satu yang akan menjadi juru selamat. Nah itu siapa? Nah itu yang terus menerus menjadi pertanyaan di sepanjang Toledot, di sepanjang Alkitab. Apakah Esau? Bukan Esau. Tapi adalah Yakub, bukan Ismail, tetapi adalah Ishak. Nah, ini yang kita bisa lihat di sini ya, saudara. Janji yang singular yang terus-menerus akan berusaha digagalkan oleh si jahat, si ular, tetapi Tuhan terus preserve. Dan Tuhan preserve dengan memakai hal-hal yang paling impossible sebenarnya. Tuhan panggil Abraham itu kan sudah quite impossible ya, saudara. Dia panggil seseorang untuk menjadi bangsa besar lewat seseorang yang sudah tua dan istrinya itu mati haid. Sudah tidak bisa hamil, sudah mandul. Itu saja kita sudah berkata impossible ini. Tetapi keterbatasan manusia tidak pernah menghalangi daya kreativitas Allah. Tapi dari cerita-cerita berikutnya kita juga mendapati
bukan hanya keterbatasan manusia, tapi juga keberdosaan manusia yang mau mensabotase rencana Tuhan yang kita saksikan di dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf kan sudah dapat mimpi dari Tuhan ya. Oh, nanti kalian akan menyembah aku. Saudara-saudaranya bilang, omong kosong. Mari kita gagalkan mimpi yang daripada Tuhan itu. Dan berusaha dengan menjual Yusuf dan seterusnya sampai ke Mesir. Tapi yang kita lihat adalah Tuhan bisa memakai keberdosaan manusia untuk menggenapi rencananya. Jadi keterbatasan manusia tidak menggagalkan, keberdosaan manusia juga tidak menggagalkan. Dan pasal 12, hanya Abraham dan keluarganya yang mandul tadi keluar dari Ur, lalu dijanjikan menjadi bangsa yang besar, menjadi berkat. Kapan mulai digenapi saudara? Di pasal 46 ini. Nah sekarang kita mulai masuk ke pasal 46 ya. Yaitu dari satu orang yang mati pucuk katanya ya. Ini sekarang sudah menjadi keturunan yang berjumlah 70 lebih. Saudara, coba saudara bayangkan saudara beli tanaman. Tanamannya sudah layu-layu, sudah layu hampir mati, akarnya juga udah mulai hitam-hitam. Terus saudara punya harapan lewat satu tanaman yang sudah layu, yang sudah mengenaskan nasibnya gitu. Nanti akan bisa menjadi satu garden yang indah, yang penuh dan rimbun. Kita agak susah ya membayangkan. Tapi itu yang terjadi saudara di pasal 46. Memang sih belum menjadi bangsa yang besar, baru 70. Tapi kalau saudara bayangkan 70 dari satu orang kakek-kakek yang istrinya mandul sudah punya keturunan jadi 70. It is quite an achievement ya. Itu sudah langkah yang cukup besar, cukup drastis gitu. Mari kita membaca dari pasal 46 ayat yang ke-8 sampai yang ke-27. Dan sekali lagi saudara kita mohon Tuhan kesabarannya. Kita akan membaca semuanya ini dan saudara coba melihat nama-nama tersebut bukan sebagai nama-nama yang tidak ada maknanya, tetapi ini nama-nama yang Tuhan bekerja di dalamnya ya. Walaupun kita tidak familiar dengan nama-nama ini. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hezron, Karni. 4 ya saudara. Anak-anak saudara yang mau coba hitung-hitung, nanti kan dikatakan di sini kan total ada 33 ya. Saudara coba hitung satu persatu gitu. Ayat ke-10, anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Zohar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. 6. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. 3. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shelah, Peres, dan Zerah. Tetapi dan Onan mati di tanah Kanaan. Tetapi anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Ada 6. Anak-anak Izakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. 4. Dan anak-anak Zebulon ialah Seret, Elon, dan Yahlil. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di Padan Aram anak-anak laki-laki serta Dina juga anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Nanti saudara hitung-hitung sendiri ya. Loh kok agak kurang matching ya? Kenapa ya? Gitu. Lalu pasal 16, anak-anak Gad ialah Zifion, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Saudara yang kesulitan, yang sedang hamil-hamil, kesulitan pilih nama anak, nah saudara boleh pilih salah satu. Siapa tahu ada yang cocok ya. Lalu anak-anak Asyir ialah Yimna, Iswa, Iswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka, dan anak-anak Beria adalah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Zilpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub, seluruhnya 16 jiwa. Anak-anak Rahel, istri Yakub ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim di tanah Mesir yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam di On. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, Asibel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim, dan Aret. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Anak Dan ialah Hushim, anak-anak Naftali ialah
Dan ini anaknya satu doang ya. Anak-anak Naftali ialah Yahzil, Guni, Yezer, dan Shilem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Saudara kalau hitung 66, nanti itu ada termasuk Dina ininya ya, perdebatan di antara para scholar gitu ya. Ini yang dihitung adalah siapa? Dan Onan itu dihitung atau enggak yang sudah mati. Oh kalau enggak dihitung berarti yang masuk adalah Dinanya, Dina dan juga Yakubnya begitu. Tapi kalau Dina perempuan kan enggak pernah masuk di dalam silsilah ya. Nah kalau Dina enggak masuk, Yakub enggak masuk, berarti ya dan Onan masih dihitung masuk di situ. Tapi yang kita ingin concern tentang 70 jiwa saudara. 70 jiwa. Ya sekali lagi tadi itu enggak terlalu besar, tapi juga satu achievement yang sangat besar. Dan buat kita kan 70 itu doesn't ring a bell ya. Kita enggak punya makna apa-apa 70 begitu. Tapi bagi mereka saudara, orang-orang Yahudi yang cukup familiar dengan Toledot di dalam kitab Kejadian, pernah muncul 70. Kata 70 itu muncul, yaitu di mana? Yaitu di Toledot pasal yang ke-10. Toledot pasal yang ke-10. Ini Toledot yang mencatat tentang keturunan dari Sem, Ham, dan Yafet. Kita nggak akan baca lagi ya saudara, ini agak panjang. Tetapi kira-kira adalah yang dicatat di dalam Kejadian 10 itu adalah ini daftar bangsa-bangsa. Judulnya aja adalah daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Dan kalau saudara hitung satu persatu, itu semuanya ada 70. Jadi seakan-akan Nuh gitu ya, memulai satu peradaban yang baru, memulai satu humanity yang baru dengan 70 bangsa-bangsa ini. Ini yang tersebar di seluruh muka bumi. Sebagaimana Adam sudah mempunyai banyak sekali keturunan, tetapi keturunannya fasik lalu dihabiskan oleh air bah. Dan sekarang Nuh memulai lagi dengan 3 anaknya melahirkan 70 bangsa-bangsa ini. Maka kata 70 ini, 70 keturunannya Nuh, nanti juga Abraham punya 70 keturunan. Jadi sepertinya apa saudara? Sepertinya penulis sedang berusaha keras untuk mengparalelkan bangsa Israel gitu ya. Anak-anak Yakub, 70 anak-anak Yakub ini adalah representatif dari 70 bangsa-bangsa ini. Jadi kita bisa lihat ya, ini bukan hanya refer ke belakang, paralel dengan Toledot pasal yang ke-10, tapi juga ingin berkata di dalam pasal ke-46 ya, juga melihat pasal yang janji Tuhan yang ke depan. Karena ketika Yakub hendak pindah ke Mesir, dia kan agak takut ya. Enggak Tuhan, sekali lagi kita pernah bahas di khotbah sebelumnya. Abraham setiap kali pergi ke Mesir dapat kutuk gitu, ditegur oleh Tuhan. Ishak pergi ke Mesir, Ishak nggak pernah pergi ke Mesir, tapi pernah dihalangi. Ada kelaparan, kamu jangan ke Mesir, kamu pergi ke Filistin. Jadi seakan-akan Mesir itu tanah yang mengerikan. Kamu harus stay di tanah Kanaan. Maka sekarang waktu diundang oleh Yusuf pindah ke Mesir, Yakub itu was-was. Nah ini gimana? Nanti ditegur oleh Tuhan gak ya? Nanti dihukum oleh Tuhan gak? Dan Tuhan muncul menampakkan diri kepada Yakub dan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Israel dalam penglihatan, Yakub, Yakub, ya Tuhan, akulah Allahmu, Allah ayahmu, jangan takut pergi ke Mesir sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Di sana. Nanti menjadi bangsa yang besar di sana kapan? Mulai digenapi di Exodus pasal yang pertama. Tetapi benihnya 70 orang lebih ini sudah Tuhan genapi ya. Seakan-akan ini yang menjadi modal untuk menjadi bangsa yang besar di dalam tanah Mesir. Saudara kalau tadi bisa lihat kan ya 70 alusinya sama ke Toledot pasal ke-10. Kok bisa ada tarikan-tarikan tersebut ke situ ya? Kan kita agak susah ya. Ya karena simply ini saudara, kita tidak familiar.
kita tidak menganggap Toledot itu ya kita kalau baca kan langsung either skip atau kita ya baca dengan oke gitu. Nah, tetapi ketika kita semakin mendalami Toledot tersebut ya, ternyata banyak sekali ya saudara hal yang kita bisa pelajari. Ada apa dengan silsilah, kan judul tema hari ini? Yaitu ada apa? Ini yang satu kita bisa belajar saudara. Banyak sih kalau dari silsilah kita bisa belajar Tuhan pakai orang-orang besar seperti Abraham, Yakub, tapi dia juga pakai Selek, Rehum, dan yang lain-lain nama-nama tidak terkenal tersebut. Seperti sekarang Tuhan bisa pakai besar-besaran Billy Graham, Pak Tong, dan yang lain. Tapi dia juga bisa pakai kita semua yang mungkin di dalam sejarah kita akan jadi orang-orang unknown tersebut tadi ya. Tapi and yet ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Bahwa yang namanya Abraham itu nggak ada Abraham tanpa si tadi ya nama-nama aneh tersebut itu yang menjadi nenek moyang dia. Maka kita juga bisa bilang Tuhan never gives up untuk orang-orang yang dia sudah janjikan keturunannya. Tapi bukan itu fokus kita hari ini. Fokus saya hari ini hanya mau berbicara tentang satu tema dari Toledot, satu pelajaran dari Toledot, satu fungsi dari silsilah, yaitu adalah membukakan sikap kita terhadap Alkitab, saudara. Kita memperlakukan Alkitab itu seringkali sebagai buku primbon yang harus langsung jelas, langsung relevan, langsung kalau kita baca itu cespleng, langsung kita ada kehangatan di dalam hati kita. Tapi kalau hal-hal yang rasanya tidak terlalu important, tidak relevan, maka respon kita setidaknya sebagian dari kita gitu ya, yang normal adalah atau yang biasa kita lakukan adalah kita yaitu kesampingkan begitu. Maka silsilah yang tidak relevan bagi kita secara langsung, secara instan ini ya kita kesampingkan. Tetapi setelah tema hari ini saya berharap kita semakin sadar silsilah-silsilah yang seringkali dikesampingkan oleh pembaca Alkitab ternyata adalah kunci untuk kita mengerti seluruh kitab Kejadian. Kita bisa unlock meaning-meaning daripada kitab Kejadian setelah kita masuk ke dalam silsilah demi silsilah tadi, 10 Toledot tersebut. Dan kuncinya untuk mengerti Alkitab adalah bukan kita pilih apa yang penting bagi kita, tetapi kita berusaha melihat apa yang penting bagi Alkitab. Atau dengan kata lain, respon kita kepada Alkitab ketika kita membaca Alkitab adalah bukan Alkitab yang harus mencocokkan diri dengan preferensinya kita, dengan kepentingannya kita, dengan relevansinya kita. Tapi bagaimana kita yang harus mencocokkan diri kita kepada Alkitab. Bukan Alkitab yang harus cocok dengan maunya atau gayanya saya. Maka ini yang kita bisa belajar dari Toledot hari ini. Bagaimana sikap kita terhadap Alkitab itu sangat ditentukan oleh yang Alkitab inginkan. Bukan tentang apa yang kita inginkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Karena kami dibukakan dari silsilah-silsilah tersebut ya Tuhan. Itu boleh menjadi kunci yang penting untuk kami mengerti seluruh kitab Kejadian. Kami bersyukur lewat orang-orang ahli-ahli Alkitab, oleh orang-orang yang pernah mendalami sebelumnya, sehingga kami boleh mendapatkan pencerahan. Dan inilah fungsi daripada tubuh Kristus ya Tuhan. Kami tidak pernah bisa mengerti Alkitab secara sendirian. Kami perlu komunitas, kami perlu gereja Tuhan untuk kami boleh secara lebih utuh mengertinya ya Tuhan. Gereja Tuhan secara horizontal, teman-teman yang ada bersama-sama dengan kami lewat mungkin pendalaman Alkitab, lewat Bible Study, OSG. Namun juga gereja Tuhan secara vertikal, yaitu dengan orang-orang yang sudah mendahului kami, yaitu mungkin penulis-penulis Alkitab di masa lampau, orang-orang para reformator dan berikutnya ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah boleh berikan dan berikan kepada kami kehausan untuk semakin mengerti kisah Alkitab ya Tuhan. Karena inilah kisah hidup kami. Dan kami boleh menjadi bagian dari rencana Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah memakai orang-orang di dalam silsilah-silsilah tersebut. Kami berharap Engkau juga boleh memakai kami semua di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Sehingga kami bukan menjadi orang-orang yang dikesampingkan dari rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin.